Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat dunia seolah tak henti-hentinya menyaksikan babak baru dari gejolak global, satu titik di Timur Tengah kembali menjadi sorotan. Israel dan Iran, dua negara yang sering kali disebut dalam narasi ketegangan, kini berada di ambang konflik yang lebih besar. Namun bagi umat Islam, ini bukan hanya tentang perang fisik, tetapi tentang ujian keimanan, doa yang tak putus, dan keyakinan akan keadilan Allah. Dalam video ini, kita akan menyelami bagaimana umat di berbagai penjuru dunia menyikapi situasi. Dengan hati yang penuh harap, dengan doa-doa yang ditumpahkan dalam setiap sujud, serta dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, pasti ada hikmah yang Allah tanamkan di baliknya. Mari simak segmen demi segmen perjalanan menegangkan ini, dalam bingkai iman dan harapan. Permusuhan antara Israel dan Iran bukanlah hal baru. Ketegangan ini tumbuh sejak puluhan tahun lalu, dilatar belakangi oleh perbedaan politik, ideologi, dan kebijakan luar negeri masing-masing negara. Namun yang tak banyak disadari, konflik ini perlahan menjadi isu global yang menyeret banyak pihak, termasuk dunia Islam. Bagi sebagian Muslim, konflik ini membawa kekhawatiran yang mendalam, bukan karena berpihak membabi buta, melainkan karena mereka sadar bahwa setiap pertumpahan darah adalah musibah kemanusiaan. Umat Islam diajarkan untuk mencintai perdamaian, namun juga diajarkan untuk tegas dalam keadilan. Iran dalam banyak narasi Timur Tengah sering dikaitkan dengan perlawanan terhadap dominasi. Sementara Israel dengan kekuatan militer dan dukungan aliansinya terus menjadi pusat perhatian dunia. Di balik semua ini, kita melihat potret umat manusia yang diuji. Siapa yang masih memiliki nurani dan siapa yang mengejar ambisi, doa-doa pun mulai dipanjatkan dari masjid kecil di desa terpencil hingga pusat-pusat Islam dunia. Suara takbir dan istighfar mengalun. Mereka yang menyaksikan kabar ini dari kejauhan tahu tidak ada yang lebih kuat dari doa seorang mukmin di tengah malam yang sunyi, guncangan. Politik seringkali diiringi dengan tanda-tanda alam yang membuat hati tersentak. Dalam beberapa hari terakhir, fenomena langit yang aneh dilaporkan muncul di atas kawasan Teluk. Beberapa menyaksikan awan menyerupai kobaran api, melihat cahaya menyala-nyala di malam hari yang tenang. Para ulama mengingatkan, jangan cepat menyimpulkan, namun ambillah ibrah. Terkadang Allah memberikan pesan mengingatkan manusia bahwa kekuatan sejati bukan pada senjata, melainkan pada Sang Penguasa langit dan bumi di tanah suci. Jamaah yang baru pulang haji pun menceritakan betapa masjid-masjid ramai dengan doa kunut. Air mata menetes di atas sajadah, menyebut nama saudara seiman yang tak dikenal, namun diikat oleh akidah yang sama. Fenomena di langit ini bukan untuk ditakuti, tetapi direnungi, karena setiap kejadian besar dalam sejarah selalu didahului oleh pertanda, agar manusia kembali merenungi apa arti hidup dan kepada siapa ia harus bergantung. Di Indonesia, negeri mayoritas Muslim terbesar di dunia, suara-suara doa menggema. Di masjid-masjid dan pesantren, para santri mengangkat tangan di sela-sela sholat tahajud, memohon keselamatan dunia Islam, termasuk mereka yang berada di garis depan ketegangan Israel dan Iran. Kiai dan ustaz mengingatkan umat untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, dan terus memperbanyak ibadah. Karena dalam setiap peristiwa dunia, selalu ada sisi spiritual yang harus direnungi. Jika tak mampu mengangkat senjata, maka angkatlah tangan dalam doa, ujar seorang ulama harismatik di Jawa Timur. Umat Islam sadar bahwa kekuatan yang hakiki bukan berada di pangkalan militer, melainkan di langit. Dan langit hanya mendengar bisikan yang tulus dari hati-hati yang berserah diri. Inilah saatnya kembali kepada Allah dengan sebenar-benar ketaatan. Media sosial pun dipenuhi seruan damai dan pengingat akan pentingnya persatuan. Banyak pemuda Muslim menyebarkan kutipan dari Al-Quran, hadis, dan nasihat para ulama, menunjukkan bahwa Islam tetap cinta damai, namun tegas menjaga kehormatan. Saat media dunia memberitakan ancaman saling serang,
suara diplomasi terdengar melemah. Negara-negara besar mencoba menengahi, namun perbedaan prinsip dan tujuan membuat dialog seakan jalan di tempat. Dalam kekacauan itu, suara rakyat tetap satu, jangan ada lagi darah tumpah. Iran dan Israel, meski berbeda dalam banyak hal, tetap dihuni manusia-manusia yang berharap damai. Sayangnya, suara damai rakyat kadang tenggelam dalam sorak-sorai senjata dan strategi geopolitik. Namun bagi umat Islam, diam bukan berarti lemah, dan mendoakan bukan berarti menyerah. Doa-doa yang tulus lebih tajam dari peluru. Umat Islam di berbagai negara mulai menggelar sholat hajat, meminta agar Allah turunkan hikmah dan hidayah kepada para pemimpin yang terlibat. Mereka percaya, tak ada pintu yang tertutup bagi doa yang dikirim dari hati yang hancur. Dunia bisa saja lupa pada nilai-nilai kemanusiaan, tapi tidak dengan orang-orang yang imannya terjaga. Mereka akan terus menjaga bara harapan dengan dizikir, dengan sabar, dan dengan keyakinan bahwa Allah akan hadir di waktu yang paling sempurna. Perang ini bukan hanya soal dua negara. Ini menjadi cermin bagi umat Islam di seluruh dunia. Apakah kita bersatu dalam doa dan kepedulian, atau justru sibuk saling menyalahkan dan berpecah belah? Persatuan adalah kekuatan yang tak kasat mata. Saat umat Islam bersatu dalam satu hati dan doa, dunia pun berubah. Sejarah mencatat bagaimana kekuatan ruhiyah pernah menjungkir balikan peradaban. Bukan karena banyaknya senjata, tetapi karena kokohnya iman. Para ulama mengingatkan, jangan jadikan perang ini ajang untuk mencaci, melainkan momen untuk muhasabah diri. Kita bisa mulai dari lingkungan terdekat, mempererat ukhuwah, menghindari fitnah, dan menguatkan akidah. Jika umat Islam mampu bersatu, bukan tak mungkin Allah akan turunkan pertolongan dengan cara yang tak disangka-sangka. Dan pada saat itulah dunia akan menyaksikan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada militer, melainkan pada keyakinan dan persatuan di Makkah dan Madinah. Dua kota suci yang menjadi pusat spiritual umat Islam. Gema doa semakin menggema. Para jamaah dari berbagai negara datang bukan hanya untuk beribadah, tetapi juga untuk memohon kedamaian dunia. Seorang jamaah tua asal Indonesia terlihat menangis lama di hadapan Ka'bah, memohon agar Allah menjaga bumi ini dari kehancuran. Di Raudah, tempat mustajab berdoa, banyak yang menyebut nama-nama negeri yang sedang dirundung ketegangan. Tanah suci memang menjadi tempat terbaik untuk bersimpuh. Di sana, segala kegelisahan dunia ditumpahkan. Dan di sana pula, banyak hati yang kembali pulang membawa tekad untuk menjadi manusia yang lebih peduli dan lebih taat. Doa-doa dari Tanah Haram adalah pengingat bahwa siapapun kita, sebesar apapun konflik dunia, semuanya tetap berada dalam genggaman Allah. Maka mengangkat tangan dalam doa adalah senjata terkuat yang masih bisa dimiliki siapapun. Di tengah semua ketegangan ini, suara dari Palestina kembali menggema. Mereka yang selama ini menjadi korban konflik berkepanjangan mengirim pesan penting kepada dunia. Jangan biarkan sejarah kelam berulang. Anak-anak yang tumbuh di reruntuhan, ibu-ibu yang menahan air mata di balik hijab mereka, dan para pemuda yang tetap mengumandangkan azan meski bom menghujani langit. Semua menjadi saksi bahwa kekuatan sejati adalah sabar dan tawakal. Palestina, yang sering dijadikan simbol perjuangan, kini menjadi pelajaran hidup bahwa dalam kesempitan, Allah tetap memberi kelapangan. Dalam gelap, masih ada cahaya iman. Dalam ketakutan, tetap ada keberanian yang muncul dari cinta kepada Allah. Mereka tak hanya meminta bantuan dunia, tetapi mengajak dunia untuk kembali kepada kemanusiaan. Karena perang bukan hanya tentang dua pihak, tetapi tentang seluruh umat manusia yang diuji nuraninya. Media sosial menjadi medan perang baru. Hoaks, provokasi, dan narasi saling benci menyebar dengan cepat. Umat Islam diingatkan untuk lebih bijak dalam menerima informasi dan tak mudah terpancing emosi. Setiap jari yang menekan layar bisa menjadi pahala atau dosa. Maka penting untuk menyaring setiap berita, merenung sebelum membagikan, dan selalu mencari kebenaran melalui sumber yang bisa dipercaya. Para dai dan konten kreator muslim kini berlomba membuat konten positif, membangun narasi damai, dan mengajak umat untuk terus berdoa. Mereka sadar bahwa satu video, satu kutipan bisa mengubah pandangan ribuan orang. Mari jadikan media sosial sebagai ladang dakwah,
bukan alat permusuhan. Karena kelak, setiap kata yang kita tulis akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya, balik kegelapan, selalu ada cahaya. Dan cahaya itu kini tampak dari generasi muda Muslim yang mulai bangkit dengan cara yang lembut namun tegas. Mereka membentuk komunitas dakwah, menyalurkan bantuan kemanusiaan, hingga menyuarakan keadilan dengan damai. Anak-anak muda ini bukan hanya cerdas, tapi juga religius. Mereka sadar bahwa perubahan tak bisa dilakukan dengan amarah semata, melainkan dengan ilmu, akhlak, dan kesabaran. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan perjuangan. Di tangan mereka, kita melihat harapan akan kebangkitan Islam yang indah, penuh hikmah dan jauh dari kekerasan. Mereka tak ingin menyaksikan dunia terbakar. Mereka ingin menjadi bagian dari generasi yang memadamkan api, menyembuhkan luka, dan membangun jembatan cinta antar sesama. Tidak ada satupun peristiwa di dunia ini yang sia-sia. Setiap kejadian, sekecil apapun, mengandung pelajaran. Termasuk konflik besar seperti ketegangan Israel dan Iran, pasti menyimpan hikmah yang dalam. Barangkali ini teguran dari Allah agar kita tidak lalai. Mungkin ini adalah cara Allah untuk mengembalikan umat kepada jalan yang lurus. Karena terkadang manusia baru sadar setelah diuji dengan sesuatu yang mengguncang. Umat Islam diajak untuk tidak larut dalam rasa takut, namun juga tidak lengah, terus perbaiki diri, perkuat iman, dan perbanyak amal. Karena saat dunia berguncang, hanya Allah satu-satunya tempat bergantung. Yakinlah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Selama hati kita tetap bersandar padanya, tidak ada yang mustahil. Bahkan, langit yang gelap sekalipun bisa cerah kembali dengan izinnya, dalam riuhnya dentuman senjata dan teriakan manusia yang terjebak dalam konflik. Kita sebagai umat manusia diajak untuk merenungi nilai-nilai kemanusiaan dan keimanan yang terkadang terlupakan. Perang antara Iran dan Israel bukan hanya soal politik dan strategi militer, tetapi juga menggambarkan betapa mudahnya dunia ini terperangkap dalam lingkaran kebencian. Di tengah semua itu, kita diajak untuk menumbuhkan empati, doa, dan kepedulian terhadap mereka yang tidak bersalah. Perang bukan solusi, melainkan cobaan yang menguji sejauh mana kita dapat bertahan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kita tidak diajak untuk membenci, melainkan untuk mendoakan. Kita tidak diminta untuk membalas, melainkan belajar menahan diri. Karena sejatinya kekuatan terbesar bukan pada senjata, tapi pada hati yang penuh kesabaran melihat penderitaan yang terjadi. Setiap insan beriman seharusnya semakin memperkuat hubungannya dengan Allah. Kita diajak untuk memperbanyak istighfar, memohon keselamatan, dan memperbanyak doa untuk dunia yang lebih damai. Bukankah Nabi kita mengajarkan bahwa tangan yang terangkat dalam doa bisa lebih dahsyat dari kekuatan militer terbesar? Semoga konflik ini membuka mata kita semua bahwa perdamaian adalah anugerah yang tak ternilai. Dan semoga kita menjadi bagian dari mereka yang terus menebarkan kebaikan di tengah dunia yang penuh luka. Sahabat sekalian, kisah ini adalah pengingat bahwa dunia ini penuh ujian, dan hanya dengan kembali kepada Allah, kita akan menemukan ketenangan. Siapapun yang menyaksikan penderitaan ini, semoga hatinya tergugah untuk memperbanyak amal dan doa. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel ini dengan menekan tombol subscribe, agar kita senantiasa belajar dan merenungi hikmah dari setiap peristiwa dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.